Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah maulidnya Nabi kita Muhammad, yang mana maulid ini diadakan di Yayasan As-Sa'adah, ya, binaan almarhum Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas, yang mana putra beliau Al-Habib Ali bin Idrus Al-Attas mengundang kita. Ini sebenarnya kita tidak diundang pun, karena ini acara farah, ya. Cuman ada satu dua kesian, dia memasukkan acara maulid ini dalam usul. Usul ini satu wadah ilmu, memasukkan masail, nanti keluar hukum, ada yang haram, ada yang wajib. Ini mereka keliru, sehingga ada yang menghukumi maulid ini haram, bid'ah. Kita katakan maulid ini enggak, satu fujaatul khair, artinya kita satu reaksi gembira karena Rabiul Awal ini bulan lahirna Nabi. Itu kita refleks gembira, enggak pakai nunggu dalil atau apa. Kayak istri kita, ada yang punya istri ya, ini dia tahu kalau kita sebagai suami ya, istri kita tahu kalau kita tahu bulan lahirnya. Bulan lahirnya datang lalu kita tidak ada reaksi gembira, nggak ada pakai ngucapin selamat, nggak ada bilang ngasih hadiah atau memanggil keluarga sahabat untuk makan-makan. Bini ngambek nggak? Pengalaman loh. Ini Rabiul Awal, bulan lahir Nabi. Seorang penjaga berkata, Ja'ar Rabi wafana haqqon alaina ghannana. Datang bulan Rabi, itu kita pantas kalau kita gan itu, kita kalau dengerin musik kita berdendang, ya, bergembira. Ya iya. Jadi ini acara gembira, tidak masuk usul, cuman kesian ada yang masukin. Akhirnya pakai minta dalil, ya si Toil. Kan dia minta dalil, mana dalilnya maulid? Ini kita gembira, orang gembira nggak pakai dalil. Sekarang jamaah lagi bokeh, tiba-tiba ada yang nganterin duit setas, kita gembira, perlu dalil nggak? Itu baru materi, materi mah kadang-kadang
Kita dapat girang belum tentu bisa dipakai. Ada yang dapat duit 3M, buat kawin kagak berani juga. Percuma. Ujungnya dimakan rayap tuh duit. Ini kegembiraan. Jadi, dan inilah yang diminta oleh Allah. Sebenarnya gembira itu dari satu sisi Allah nggak suka. Ayatnya, innallaha la yuhibbul farihin. Allah nggak suka orang gembira, karena orang gembira ujungnya sombong. Apalagi yang nggak paham agama tuh, lihat tuh, mereka tuh yang gembira. Caleg yang menang gembira, akhirnya poya-poya. Hidangannya biasa barang haram dah tuh. Kalau susah ngajakin tawadu. Ada orang tuh kadang-kadang sombong, kagak mau nyapa, ya, nggak pernah mau negor, akhirnya kena musibah, kebanjiran, tolongin dong Pak, tawadu juga ujungnya. Tidak ada kegembiraan yang Allah minta kecuali gembira pada Nabi kita Muhammad. Kita masuk ke ayat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan dengan datangnya fadl. Fadl itu keutamaan. Kita dulu umat tidak ada sebutannya. Yang mulia itu Bani Israel. Ya, yang mana dia yang tahu tentang Nabi. Umat nggak ada yang tahu. Dia tahu dalam kitabnya. Ya, dalam ayat ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengenal Nabi kayak kenal anak. Ya Allah, anak ini kita pasti kenal. Sampai dia mengungkap juga dari satu sisi kecintaannya pada Allah kayak anak Yahudi tuh. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abnaullah. Nah, nanti kita lihat kehancuran Yahudi karena mereka tidak menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad. Ini kayak satu acara menyambut, ya, menyambut kedatangannya. Ja'ar Rabi. Karena dengan datangnya bulan Rabi semua pada connect. Ini bulan lahir Nabi kita. Ini ada bahasa Nabi kita. Kok bisa? Memang punya kita. Iya. Allah yang memberi. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Allah beri orang mukmin karunia. Apa? Idz ba'atsa fihim rasula. Ketika mereka diutus padanya seorang rasul. Yang mana kita tahu Rasulullah ini cintanya sama kita luar biasa. Ya. Sampai beliau berkorban, ya. Beliau kadang makan sehari kagak ada makanan. Tapi dari satu sisi gunung menawarkan diri jadi emas. Nabi gak mau. Karena ini jatah doa. Kata beliau, khoba'tu li ummati. Doaku untuk umatku nanti. Padahal beliau lapar, ya. Kita kenyang aja, kalau gunung mau jadi emas masih mau juga. Dia gak nolak. Kenapa? Karena Nabi ada jatahnya. Ini jatahnya. Nabi gak mau berdoa di dunia. Dia mau doakan kita di saat kita nanti bermasalah di hari kiamat. Nah, ini beliau pemberian dari Allah, manallahu 'alal mu'minin. Nah, ini kok bisa ada manusia tidak gembira, bahkan masih menunggu dalil. Ya, kita bicara apa adanya, keadaan menunggu dalil. Kita katakan enggak pakai menunggu dalil. Ini satu hal jibillah. Jibillah itu artinya memang udah, ya Allah, kelewatan orang kalau enggak. Ya Allah, jamaah ada yang melihara kambing nggak nih? Kalau kambing kita lahiran, ada rasa gembira nggak? Apa penunggu dalil? Nggak mungkin. Udah nambah dikit. Anak lahir, orang tua gembira, padahal anak ini belum tentu nyenengin kalau udah gede. Ada nggak yang nyusahin? Jujur nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Kita ngomong apa adanya dulu nih. Lu aja punya anak lahir gembira, padahal belum tentu bikin seneng. Ini ada anak nih, waktu lahir orang tuanya seneng, begitu gede orang tuanya ketakutan kalau masuk rumah itu anak. Bagaimana orang tua kagak apa? Nggak susah. Ini anak kalau masuk rumah apa yang dilihat dijual.
Rice cooker mana nasinya dijual. Ini anak kalau udah kena obat, bukan Panadol, bukan. Itu aja waktu lahir orang tuanya seneng. Mereka ngumpulin orang baca doa. Nah, berbeda dengan kedatangan atau kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua nih kebaikan yang kita lihat, semuanya sumbernya beliau. Masa bisa kita tidak gembira dengan kedatangannya? Ya, semua masjid kah itu, Islam kah itu, kan semuanya dari Nabi. Ya, makanya orang nggak boleh, karena ada juga orang tuh ngunggulin masjid, Nabi dilupa. Itu masjid, ya Allah, maaf ya, kan fisik bangunan. Itu karena Nabi masjid dimuliakan. Makanya kita kalau masuk masjid sunnah baca sholawat. Ya memang benar. Sekarang saya mau nanya, apa bedanya masjid sama gereja? Semennya sama, 3 roda. Ya, kadang tukangnya dia juga, Ucok sama Udin. Lah, bener-bener dah. Nah ini bahaya nih sekarang. Sekarang Istiqlal udah dibikinkan terowongan ke katedral. Ini mungkin kita nggak tahu karena di dunia sudah ada tuh nggak di mana. Dulu masjid jadi gereja, ada juga sih gereja jadi masjid, nggak pakai dibongkar, pongkolnya doang. Yang tadinya bulan sabit ganti salib, udah jadi. Yang tadinya salib bisa jadi ganti jadi masjid. Jadi ini 2 masjid ini, masjid ini bisa-bisa tinggal ditunggu mana yang kuat. Bisa-bisa Istiqlal jadi katedral atau katedral gabung, karena udah ada terowongan, udah jadi. Jadi kita harus lihat ya, yang Allah inginkan adalah Nabi besar Muhammad. Itu yang diinginkan. Kita kalau amati nih, Habib, kalau waktu colek aja ya. Pemimpin kita nggak boleh macem-macem. Nyari masalah suruh berhenti masih lanjut. Iya, apa tadi gua mau lupa dulu. Iya, ya Allah. Iya. Jadi ini kemuliaan kita. Ya. Ini kalau kita amati sebenarnya yang Allah inginkan tuh Nabi doang. Nabi doang. Semuanya balik ke cinta Nabi. Tidak ada cinta yang Allah terima kecuali lewat Nabi dulu. Memang ada orang cinta Allah nggak lewat Nabi, ada di Al-Quran. Yahudi Nasrani berkata, wa qalatil yahudu wan nasoro nahnu abnaullah wa ahibbau. Tapi nggak lewat Nabi, mau langsung. Dia mau cinta Allah nggak lewat Nabi. Kita lihat sekarang posisi Yahudi Nasrani. Itu dibantah oleh Allah, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ini yang Allah nyuruh Nabi ngomong sama mereka. Ya, Nabi disuruh Allah bilangin tuh Yahudi Nasrani, kamu ngaku cinta Allah, ikuti saya, baru Allah cinta. Yuhibbukumullah. Ya. Karena Yahudi menggambarkan cintanya seperti cinta anak. Ini jujur ya. Ini cinta anak nggak ada duanya udah. Sampai karakter manusia itu ada sifat tidak senang disaingin orang, tidak senang dikalahin, kecuali disaingin anak senang. Kita kalau kalah sama anak senang. Pertama kalah muka, anaknya cakep, bapaknya rada-rada hancur. Itu bapaknya bahagia, senang. Makanya dulu kita waktu kawin kan nyari perempuan yang biar anaknya kita rela berkorban, kagak peduli. Pertama sih dihina, ngaca lo, muka lo hancur, nggak peduli, maju terus, maju, kirim SMS 16 kali sehari, terus sampai akhirnya perempuannya lemes juga, muka sih kurang tapi baik, kena deh tuh, masuk. Itu orang berjuang biar anaknya cakep. Bayangin tuh, orang bahagia kalau kalah sama anak. Itu Yahudi menggambarkan cintanya seperti itu kepada Allah.
tapi dia nggak cinta Nabi, hancur. Ya, itu orang juga kadang kalah sama anak. Ada anak kadang lebih pintar dari bapaknya. Bapaknya juga sih yang nyekolahin, yang nyanterenin. Akhirnya anaknya masya Allah pintar, mengajar di masjid musola. Bapaknya mandiin burung aja hidupnya. Sampai burung udah 2 kali mandi, dia belum mandi belum. Tapi bapaknya bahagia, kalah ilmu sama anaknya. Nah ini Yahudi mengatakan, kami cinta kepada Allah, kal abna, anak. Ya itu. Kita lihat sekarang, semua tidak berhasil. Sehingga Yahudi yang tadinya orang mulia jadi hina. Ya, karena mereka tidak menyambut kedatangan Nabi kita Muhammad. Sebenarnya dari awal nyambut. Mereka pindah dari negeri mana-mana ke Madinah. Karena dia tahu di sinilah Nabi akhir zaman akan hidup. Tapi begitu Nabi muncul, dia menolak karena yang keluar bukan dari bangsa Bani Israel, dari bangsa Arab. Jadi Yahudi itu benci banget sama bangsa Arab. Nah ini udah mulai nih, mulai benci sama Arab, kufur, udah ujungnya kafir. Ya. Makanya Nabi katakan ahibbul Arab li salas, cintai Arab karena 3, li'anni Arabi, saya Arab kata Nabi. Wal Quran Arabi, Quran Arab. Walugatu ahlil jannah Arabi. Nanti di surga bahasa cuma 1, bahasa Arab. Makanya kalau lu kagak suka bahasa Arab, bagaimana lu ngomong sama bidadari? Memang bidadari tahu bahasa Thailand, bahasa ini nggak ada. Nah ini nih. Nah ini yang namanya cinta Nabi, ya Allah. Itu orang cinta, jangan pongkolnya doang. Ini kita contohin nih, ada jamaah seneng sama satu perempuan. Kita kalau seneng sama dia, masa abahnya kita cuekin? Nggak mungkin. Abahnya kalau beliin martabak, beliin apa deh kesukaannya. Uminya beliin kerudung, adiknya lu beliin permen. Kan yang dicinta ini, iya. Karena ada orang mau cinta Nabi doang, kanan kirinya kagak dianggap, nggak bener begini urusan. Cinta itu semua yang ta'alluq bin Nabi. Sampai Anas bin Malik itu tadinya nggak doyan sama labu, tahu labu? Labu ini biasa di sayur asem ya. Ini makanan, artinya nggak ada rasanya labu tuh. Tapi Nabi suka. Nabi tatabba ad-dubba, tahu tatabba? Kita biasa kalau kita makan sayur asem, seneng jagungnya doang dimakan. Karena memang dia doyan jagungnya. Ada juga yang seneng ini, itu doang. Nabi tatabba. Itu Anas waktu ngelihat, dia paksain doyan sama labu. Ya, dipaksain doyan. Karena Nabi suka. Nah termasuk Nabi seneng daging kambing. Ada yang takut makan, niat cinta Nabi, ntar lu mati syahid loh. Biarin. Kita harus cinta. Jadi apapun yang terkait dengan Nabi, apalagi nanti urusan apapun, sekarang kita ke ada. Maaf. Kita kadang suka pakai baju putih. Nah ini masalah sholawat masuk sedikit. Kita mungkin anjuran memperbanyak sholawat. Aulan nasibi aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat padaku nanti yang paling banyak sholawatnya. Mungkin selama ini kita bayangin sholawat kauliyah, baca Allahumma sholli ala Muhammad. Ada sholawat haliyah, keadaannya bersolawat. Jadi di saat kita memakai baju putih, niat ikut Nabi. Selama baju kita pakai, kita dihitung sholawat. Bukan masalah baju putih. Paus kemarin pakai baju putih juga. Bukan masalah baju putihnya. Kamu ngikut siapa kok pakai baju putih?
masang jenggot. Di saat kita masang jenggot, niat ikut Nabi. Selama jenggot itu ada, kita dihitung sholawat. Bukan masalah jenggot. Ahmad Dhani juga masang jenggot. Pemain band tuh banyak anak muda masang jenggot, bukan ikut Nabi, ikut pemain band. Jadi di saat kita memasang jenggot, niat selama jenggot itu ada, dihitung sholawat. Nah ini yang sholawatnya banyak. Kalau baca mah kita nggak bisa banyak. Kadang baru baca kebuli keluar, berhenti lagi. Baru baca bini manggil, berhenti lagi. Jadi nggak bisa banyak kalau cuma mengandalkan sholawat membaca. Jadi kita apapun yang dari Nabi itu bagaimana cintanya Allah ya. Kau ikuti kekasihku, Allah kasih kamu apa? Keutamaan. Nah ini, makanya mereka para aulia, kenapa mereka itu jadi orang mulia? Semuanya karena ittiba bin Nabi. Sampai Sohibur Ratib Habib Abdullah berkata, semua sunnah Nabi saya udah lakuin, tinggal satu. Rasulullah punya anak perempuan namanya Fatimah, saya nggak punya. Saya kepingin punya anak perempuan, saya mau namain. Nah ini kan perkara sudah bukan usaha lagi kan, sampai segitunya. Ittibaul kamil, mengikut sempurna. Ya, iya. Nah inilah Maulid, salah satu acara ya untuk kita melihat sosok yang Allah jadikan panutan. Nah itulah sebabnya kita hadir Maulid itu baca riwayat Nabi ya. Nah ini saya tambah sedikit ya, ini Maulid Masya Allah titisan Habib Umar bin Hud ya Al-Atos ya. Karena Habib Umar ini kalau Maulid nggak ada ceramah sebenarnya, beliau baca. Nah ini Habib Idrus pinter Nah itu dia, karena dia pisahin. Jadi nanti baca Maulid. Ya biasanya si orang tuh baca rawi dulu baru ceramah. Ini umum. Lu cari tuh seluruh dunia tuh. Ya iya. Ini beliau artinya luar biasa. Habib Idrus ini beliau juga keluarga Kuitang, Masya Allah. Putranya Habib Ali. Ya. Beliau artinya mengajak kita. Ini farah. Cuman gembira itu subhanallah dari awal udah gembira. Cuman kita lemah. Manusia ini wahulikol insanu doifa. Ada bentuk kelemahan. Ini saya berandai-andai ya, tapi nggak mungkin. Ini seandainya jamaah ini dari awal nih, Masya Allah hadir Maulid semuanya kita dengerin enak nikmat. Cuman terakhir kagak makan. Saya mau ini aja, berandai-andai. Akhirnya jamaah pulang, insya Allah nggak demo, nggak. Cuman tiang listrik hampir ketabrak. Ya. Akhirnya ketemu sohib, dari mana mas? Dari Maulid. Kok lemes? Iya, Maulid air. Anak dari datang disuguhin air melulu sampai kembung perut gue. Tapi lihat tuh, Habib Ali tuh. Ini belum ya, ini baru ekstrakurikuler. Baru ini pertama. Karena Maulid ini intinya gembira. Udahlah kita nggak usah bicara masalah kehusuan dan sebagainya, enggak. Ada bidangnya, ada waktunya masing-masing. Insya Allah jamaah nanti bangun malam menangis kepada Allah. Kalau sekarang kita gembira, gembira dengan Nabi. Nah ini yang Allah minta dalam ayat kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Allah tambahin lagi. Apa itu yajma'un? Dunia. Di mana-mana orang kalau dapat dunia pasti senang. Itu Allah sebut rentetan dunia. Nisa, banin, qanatir minadz dzahab wal fiddah. Orang kalau punya dapat perempuan, kawin lagi maksudnya, itu pasti senang. Masalah dicentong dari belakang sama bini tua itu omongan kedua, jangan dimasukin. Punya anak senang, dapat harta senang, itu jibillah. Nah ini
Allah katakan kul bi fadlillah, dengan datangnya keutamaan dari Allah. Nabi, dengan beliau kita jadi utama. Ya. Ini para ustadz, para alim ulama dimuliakan orang karena dia membawakan ilmu Nabi. Benar kan? Sekarang kita baca hadis depan jamaah. Jamaah hormat sama kita. Kita kadang-kadang dikasih hadiah, diapain deh. Bahkan ribuan hadis. Ini dari Nabi. Nabi nggak nuntut. Beda sama Oma Irama. Lagunya diambil sama Caca Andika. Satu doang lagunya. Nuntut. Nabi kita ambil hadisnya, kita bacain orang. Kita mulia karena kita bawain hadis Nabi. Nabi nggak nuntut. Malah Nabi doain kita. Naddarallahu mar'an sami'a minni. Allah akan memberi cahaya wajahnya orang yang dengar dari saya. Fa'addaha kama sami'ah. Lalu dia sampaikan seperti yang dia dengar. Kayak kita dengar dari Nabi hadis lewat riwayat. Sampaikan ke orang. Nabi doakan kita nanti wajah kita bercahaya di hari kiamat. Ini alamat saadah, alamat bahagia. Nabi nggak nuntut. Bayangin bagaimana baiknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lihat manusia. Kalau ada yang dia bawa diambil, itu dia tuntut. Belum lagi doa beliau, belum lagi sapa, belum lagi semuanya. Ada lagi hadis wa mamati khairul lakum. Beliau sudah meninggalkan kita, tapi baik buat kita. Dari mana? Tu'radu alayya a'malakum. Amalanmu dilapor ke Nabi. Nabi lihat amalan kita semua, dilihat satu-satu. Ya. In wajadtu khairan hamidullah. Saya kalau dapati kalian baik, saya memuji Allah. Nabi senang luar biasa. Kita aja punya anak ya. Kalau kita lihat kelihatan baik, kita orang tua ada rasa senang sama itu anak. Masya Allah, anaknya nurut, ya, suka mengaji, suka ibadah. Itu rasa senang ada. Nabi lebih dari itu. Nah, kebalikannya kadang juga ada anak orang agak keluar jalur. Itu orang tua susah. Nabi lebih susah, tapi susah Nabi ditambah dengan memintakan ampun. Wa in wajadtu ghaira dzalik, kalian enggak baik, berbuat salah, istaghfartullaha lakum. Saya memintakan ampun kepada Allah untukmu. Ya. Jadi Nabi melihat umatnya berdosa, dia yang minta ampun kepada Allah. Ya, waktu juga yang membatasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.